Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lukmiati, dapat kembali menjumpai Anda dalam Beranda di hari ini, Selasa 7 Mei 2013. Dan di sore hari ini, selama 1 jam ke depan, saya akan mengajak Anda berbincang-bincang mengenai profesi yang cukup menarik dan mungkin Anda merasa ini cukup penting, tapi kadang terlupakan juga perannya. Ini adalah bidan. Ini terkait juga dengan Hari Bidan Internasional yang jatuh pada tanggal 5 Mei kemarin. Dan tema hari ini adalah profesi bidan seperti lampu. Ini salah satu artikel yang saya baca, saya temukan di internet gitu ya, yang mengatakan bahwa ketika perayaan 5 Mei kemarin gitu, dia melihat, kebetulan dia lagi di Australia, begitu perayaan peringatan Hari Bidan Internasional ini begitu meriah. Dan dia berhasil mewawancarai dengan salah satu, mungkin bukan wawancara secara khusus gitu, tapi hanya ngobrol dengan salah satu bidan yang mengatakan bahwa peran bidan ini memang begitu penting, tapi kadang bisa diibaratkan sebagai lampu. Artinya kalau misalnya lampu ini mati, dianggap bahwa oke, bahwa penerangan itu penting ya, lampu itu penting. Nah, apakah seperti itu? Bagaimana dengan nasib bidan di tanah air di Indonesia? Karena kalau kita lihat angka kematian ibu dan bayi ini masih cukup tinggi, dan peran bidan di sini juga sangat penting karena bidan ini membantu kelahiran dari ibu-ibu. Nah, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan. Anda juga nanti dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 021 51555111. Saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saat ini sudah ada Ibu Wiwi Mutmainah, ini adalah bidan dan juga pencipta alat bantu pelatihan kebidanan. Selamat sore, Ibu Wiwi, apa kabar? Baik. Baik, selamat datang di Jak TV, dan juga ada Ibu N. Hair dari Country Director JPEGO. Selamat sore, Ibu N. Selamat sore. Dan juga ada Ibu Yumiarni Ilyas dari Ikatan Bidan Indonesia. Selamat sore, Ibu. Terima kasih telah datang. Kita bicara mengenai bidan, mungkin saya ke Bu Yumi dulu ya. Bu Yumi, ini memang bidan ini begitu penting perannya, terutama dalam ibu-ibu yang melahirkan. Tapi tampaknya bidan ini masih dipandang sebelah mata begitu ya. Oke, mungkin bisa ditanggapi dulu, diceritakan. Ya, terima kasih. Bidan memang mempunyai peran yang sangat penting sekali, tidak hanya pada persalinan, tapi justru pada persiapan sebelum kelahiran, bahkan sebelum kehamilan itu sendiri. Mereka, para bidan ini memberikan pendidikan, bimbingan, dan mempersiapkan para ibu dan keluarga untuk menghadapi kelahiran sang bayi. Dan oleh karena itu, peran pada masa kehamilan itu justru pendampingan selama kehamilan itu justru yang kami anggap paling penting gitu. Iya, dan kalau kita lihat kan bidan sepertinya kalau untuk di desa, di pelosok memang begitu sangat dibutuhkan, tapi kalau di kota sepertinya agak kurang karena orang lebih cenderung akhirnya ke rumah sakit bersalin yang lebih canggih dan segala macam gitu ya. Ya, sebetulnya kan kehamilan dan persalinan itu adalah proses alamiah yang sebetulnya bisa dilakukan, akan lebih nyaman kalau di dekat keluarga sebetulnya. Tapi karena memang situasi geografis kita, sehingga memang memungkinkan para ibu-ibu ini diminta untuk bisa melahirkan di fasilitas kesehatan untuk keamanannya begitu. Kalau di kota ya memang sekarang ini kecenderungan untuk melahirkan di rumah sakit dengan spesialis itu lebih meningkat ya. Nah, sebetulnya disinilah peran kami juga untuk memberikan edukasi pada para ibu bahwa sebetulnya kehamilan dan persalinan alamiah dan bisa dilakukan dengan baik di rumah begitu, sepanjang itu normal. Oke, gitu. baik. Ya. Tapi artinya ada bedanya juga antara bidan yang bersertifikat dengan yang tidak gitu? Bidan yang bersertifikat, sebetulnya semua bidan itu sekarang ada aturan baru bahwa semua bidan itu harus mempunyai surat tanda registrasi. Bahwa itu bidan yang dikatakan bersertifikat dan mereka dinyatakan aman untuk memberikan pertolongan gitu, persalinan ya. Oke, ini kita ke Bu Wiwi. Ini Bu Wiwi ini memang sebagai bidan dan juga pencipta alat bantu pelatihan. Sudah cukup lama sekali ya berkecimpung di dunia kebidanan ini ya, Bu, dan akhirnya sudah pensiun juga tapi tetap aktif melatih. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman ketika Ibu menjadi bidan. Sebenarnya apa sih yang membuat Ibu tertarik di awal pertama kali menjadi bidan? Sebetulnya saya tertarik karena ibu saya melahirkan adik saya itu di rumah. Jadi saya melihat bidan itu menolong persalinan dengan sabar. Usia berapa berarti waktu itu, Bu? Waktu itu saya masih SD, ya masih SD. Jadi kok dia bisa memberikan pertolongan dengan baik, ramah, sopan gitu. Saya jadi tertarik gitu. Oh, saya juga kepingin seperti ibu itu, bisa seperti itu, bisa menolong persalinan. Nah, dari situ saya tumbuh bahwa saya ingin menjadi bidan. Sampai saya lulus SMP, karena dulu waktu saya tuh
masuk bidan tuh SMP Bu ya. Masuk bidan SMP, begitu lulus SMP saya mendaftar ke Bandung, ternyata nggak diterima karena usia saya baru 15 tahun. Akhirnya saya masuk dulu SMA, menunggu 2 tahun saya masuk lagi sekolah bidan karena memang cita-cita saya kepingin jadi bidan. Oke, jadi itu ya ketertarikannya ya, iya. sampai akhirnya menjadi bidan dan sangat berdedikasi sekali ya. Terakhir tugasnya di daerah Kemayoran ya, tapi juga tahun 82 di Kemayoran. Tahun 94 saya pensiun dari suku dinas kesehatan Jakarta Pusat. Oke, dan kemudian setelah itu justru lebih sering keliling Indonesia ya? Iya, sesudah saya pensiun saya aktif di IBI. Oh, di IBI, menjadi pengurus IBI di IBI Pusat. Malah terakhir saya menjadi kepala rumah bersalin kepunyaan IBI. Sesudah pensiun, malah sebelum pensiun itu saya memang sudah di-hire oleh Cipaygo. Di-hire Cipaygo, jadi begitu pensiun 98 saya di-hire oleh Cipaygo. Saya terus menjadi pelatih kemana-mana gitu. Mula-mula dari IBI dulu. Pengalamannya sangat luar biasa ya. Mungkin saya langsung ke Bu Eni dari Cipaygo. Ini memang Cipaygo sendiri adalah badan yang memang sangat concern sekali terhadap kesehatan ibu dan anak ya untuk di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai Cipaygo. Ya, jadi Cipaygo adalah organisasi yang itu memang bagian dari Johns Hopkins University dari Baltimore. Dan ada kegiatan Cipaygo di sekitar saat ini mungkin sekitar 45 negara, tetapi selalu dalam rangka kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencanaan, HIV/AIDS, rak kanker, hal-hal seperti itu. Jadi biasanya Cipaygo sebagai organisasi di sini di Indonesia yang sudah sekitar 17 mungkin tahun sudah bekerja di sini di Indonesia dengan dana dari donor masing-masing, terutama dari pemerintah Amerika, dari USAID, kemudian juga kadang-kadang dari kayak OSAID, UNICEF, kemudian dengan donor yang lain. Dan di sini di Indonesia memang sudah bekerja ya dalam kesehatan ibu dan bayi baru lahir dan dalam itu selalu kerjasama dengan bidan-bidan di sini. Dan dengar-dengar juga Bu En ini adalah bidan juga sebenarnya ya. Benar. Nah, seperti apa pengalamannya? Kita harus break dulu. Seperti apa pengalaman Ibu En ini sebagai bidan di Indonesia dan di luar negeri? Nanti akan cerita pengalamannya. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 021 5155111. Kami kembali saat lagi.